Filsafat Pendidikan, karya Profesor Dr. Haji Jalaluddin dan Profesor Dr. Haji Abdullah M.Ed. Dalam perjalanan memahami pendidikan sebagai fenomena yang kompleks, buku ini hadir sebagai pemandu reflektif. Filsafat Pendidikan, karya Profesor Dr. Haji Jalaluddin dan Profesor Dr. Haji Abdullah. Beliau menawarkan wawasan mendalam tentang hubungan erat antara filsafat, teori, dan praktek pendidikan. Penulis menekankan pentingnya pendekatan reflektif yang memperhitungkan konteks budaya, politik, dan ekonomi. Dalam setiap babnya, buku ini mengajak kita untuk menyelami tujuan pendidikan, tantangan yang dihadapi, serta peran vitalnya dalam masyarakat. Bab 1. Sifat filsafat pendidikan. Apa itu filsafat pendidikan? Pada bab pertama, buku ini menjelaskan bagaimana filsafat pendidikan berfungsi sebagai dasar untuk memahami tujuan pedagogis dan landasan ideologis dari praktek pendidikan. Dalam pandangan Hans, filsafat pendidikan tidak hanya membatasi dirinya pada ruang kelas formal, tetapi menganjurkan pembelajaran seumur hidup. Pendidikan adalah proses yang dinamis, yang memotivasi individu untuk terus belajar, bahkan di luar institusi formal. Redi menekankan bahwa filsafat pendidikan adalah alat untuk mengevaluasi tujuan-tujuan pendidikan, membantu kita memahami mengapa dan bagaimana pembelajaran dilakukan. Dari bab ini, kita diajak untuk mengidentifikasi hubungan erat antara teori pendidikan dan prakteknya, serta bagaimana nilai-nilai filosofis membentuk kebijakan pendidikan. Bab 2. Peran pendidikan dalam masyarakat. Pendidikan memiliki peran vital dalam pembangunan individu dan masyarakat. Dalam bab ini, penulis menjelaskan bagaimana pendidikan menjadi sarana untuk mempromosikan nilai-nilai seperti kesetaraan, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Redi, pendidikan adalah pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Dubinina menambahkan bahwa filosofi pendidikan harus mampu beradaptasi dengan tantangan modern, terutama dalam era globalisasi. Bab ini juga mengupas pentingnya menjadikan pendidikan sebagai alat untuk menghadapi perubahan sosial, memastikan sistem pendidikan tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga kebutuhan masyarakat global. Bab 3. Teori pendidikan kontemporer. Dalam bab ini, buku mengupas teori pendidikan kontemporer yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Johann Dewey dan Paulo Freire. Dewey menekankan pentingnya pendidikan demokratis, di mana setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Freire, di sisi lain, berbicara tentang pendidikan sebagai alat untuk keadilan sosial dan pemberdayaan komunitas. Prodan menunjukkan bagaimana pendidikan modern kini mengintegrasikan pendekatan digital dan inklusif, mencerminkan sifat filsafat pendidikan yang terus berkembang. Bab ini juga mengajak pembaca untuk mengeksplorasi bagaimana teori pendidikan kontemporer dapat diterapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Bab 4. Buku ini tidak hanya menyoroti pentingnya filsafat pendidikan, tetapi juga mengingatkan kita akan tantangan yang muncul dalam implementasinya. Seringkali cita-cita filosofis yang dicanangkan
dalam pendidikan tidak sepenuhnya terwujud di lapangan. Hal ini menjadi refleksi bagi kita semua, pendidik, pembuat kebijakan, dan masyarakat untuk terus memperbaiki sistem pendidikan agar sesuai dengan nilai-nilai yang ingin dicapai. Filsafat pendidikan menjadi buku yang tidak hanya menguraikan konsep-konsep teoritis, tetapi juga menawarkan panduan praktis untuk memahami peran dan tantangan pendidikan di era modern ini. Buku ini menginspirasi kita untuk merenung dan bertindak, menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan relevan bagi generasi yang akan mendatang. Terima kasih.